Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Judul renungan kita hari ini adalah Perjalanan Iman Bersama Tuhan, ditulis oleh John Peter King. Sahabat suara kasih, Anda pasti tahu tagline program televisi terkenal, "Who Wants to Be a Millionaire?" Program ini menghadirkan para kontestan yang akan menjawab sejumlah pertanyaan. Mereka akan duduk di kursi bersebelahan dengan sang host. Kontestan akan mulai menjawab pertanyaan pilihan berganda, dari yang termudah hingga yang tersulit. Acara ini akan selesai jika kontestan berhasil menjawab pertanyaan hingga di angka $1 juta. Saat pertanyaan mulai dijawab, host akan meyakinkan kontestan akan jawaban akhirnya. Apakah itu jawaban terakhir Anda? Lalu kontestan diberikan waktu untuk berpikir ulang sebelum mengunci jawaban terakhirnya. Baru setelah itu, host akan membeberkan apakah jawaban tersebut benar atau salah. Yang menarik dari acara ini adalah, setiap kontestan wajib mengunci jawaban yang mereka pilih. Sekalipun mereka tidak tahu apakah jawaban itu benar atau salah. Kadangkala ada saja yang merupakan faktor keberuntungan, karena memilih jawaban yang tepat. Saat jawabannya benar, mereka berhak melanjutkan permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Hidup bagi Tuhan adalah perjalanan iman, yang kadang-kadang menuntut kita untuk mengakui bahwa kita sama sekali tidak tahu apa yang ada di depan,
tapi kita harus terus melangkah. Kisah Abraham mengisahkan tentang perjalanan iman bersama Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan menjanjikan kepada Abraham sebuah bangsa yang besar, dan yang akan memberkati dunia. Abraham pun taat dan membawa serta keluarganya. Di sepanjang perjalanan itu, Tuhan memimpin dia sampai ke tanah Kanaan. Tapi tahukah Anda, kita sering meragukan langkah iman yang demikian. Bayangkan jika Anda berada di posisi Abraham, bagaimana mungkin Anda bisa meyakinkan keluarga Anda untuk pindah ke suatu tempat yang belum pasti, lalu mereka membantu Anda mempersiapkan unta, dan terus bertanya kemana kalian akan pergi. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan menjawab, "Aku tidak tahu." Abraham tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dia hanya mengandalkan pimpinan Tuhan, dan dia percaya jika Tuhan akan memberitahu dia negeri yang sudah dia sediakan baginya. Dalam pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal yaitu khotbah di bukit, Matius 6 disebutkan di sana, "Jangan khawatir." Demikian perkataannya dalam Matius 6 ayat 25. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dilanjutkan dengan Matius 6 ayat 31-33 yang mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Aku tidak tahu adalah jawaban yang tepat. Itu adalah jawaban orang-orang yang hidup di dalam iman. Kemana Anda akan pergi? Apa yang akan Anda lakukan setelah sampai di sana? Bagaimana Anda akan hidup? Bagaimana Anda akan membayar tagihan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kalau Tuhan tahu. Saat kita berkata Tuhan tahu, maka kita mengandalkan iman kita untuk berjalan bersama Dia. Kita mengakui bahwa Tuhan sanggup memimpin dan menyediakan segalanya untuk kita, karena Dia adalah Bapa yang baik. Sahabat Suara Kasih, kita suka berpura-pura memiliki segalanya, dan tahu semua jawaban atas hidup kita, karena kita tidak nyaman dan merasa konyol jika orang lain tahu. Kita tidak tahu jawaban untuk pertanyaan mereka. Berpura-pura kalau kita tahu segalanya hanya akan merusak iman kita. Marilah kita renungkan, kita tidak hidup hanya karena mengandalkan keberuntungan, tapi kita hidup karena percaya di dalam Tuhan. Jadi saat seseorang mengajukan pertanyaan sulit tentang iman, dan bagaimana ke depannya, tataplah matanya dan katakan, "Aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan itu adalah jawaban akhirku." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini.
semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.